Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kali ini PBI in 60 Minutes, You Can Be Anything akan ditemani oleh saya, tapi aku Tania tidak akan sendirian nih teman-teman. Karena Tania bakal ditemenin oleh salah satu narasumber, dan beliau ini alumni dari pendidikan Bahasa Inggris Atmajaya nih. Nah, siapakah dia? Halo Kak Adrian, selamat datang ya Kak. Terima kasih juga Kak udah mau meluangkan waktu dan bergabung di dalam PBI in 60 Minutes, seri yang keempat ini. Nah, teman-teman, Tania mau ingetin kepada teman-teman semuanya, kalau acara ini itu diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebelum teman-teman, Tania sebelum berbincang dengan Kak Adrian nih, Tania mau sampaikan dulu Kak tentang info penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa disingkat dengan PMB tahun ajaran 2020 dan juga 2021. Periode kapan? Tentunya periode bulan ini teman-teman, tahun 2020 bulan Agustus. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau ingin tahu lebih banyak lagi tentang Atmajaya, seperti informasi pendaftarannya, beasiswanya, atau program studinya tuh ada apa aja sih? Boleh ya teman-teman langsung kunjungi website Atmajaya di www.atmajaya.ac.id. Atau teman-teman juga bisa nih dari rumah dengan cara menghubungi nomor yang tertera di website. Jadi teman-teman nggak usah lagi keluar rumah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Bener nggak Kak? Oke, sebelum itu Tania juga mau kasih pesan juga buat teman-teman semuanya yang lagi nonton live IG Pendidikan Bahasa Inggris, untuk memberikan, kalau misalnya teman-teman nih mau ada pertanyaan, teman-teman bisa kok kasih pertanyaannya dengan cara ketik di kolom chat yang ada di samping ini, gitu ya Kak. Nah, langsung aja nih Kak, boleh dong perkenalan dirinya dulu. Oke, aku perkenalkan diri aja ya. Oke. Jadi aku namanya Adrian, lulusan dari Maaf Kak, kurang kedengeran suaranya. kurang kedengeran ya. Sekarang Iya, kedengeran belum? udah Sekarang, cukup. sekarang Sudah. lumayan kedengeran. Oke. Nah jadi Ya. aku lulusan PBI tahun 2009 lulusnya atau 2008. Wow. Jadi kalau angkatannya sih 2004. Kemudian setelah lulus saya ngajar. Sebenarnya sebelum lulus saya sudah ngajar bahasa Inggris. Setelah itu saya dapat kesempatan untuk ke Australia. Jadi sama seperti Kak Wilfred, kalau ada yang ngikutin live PBI 2 minggu yang Wow. lalu kalau tidak salah ya. Nah itu saya juga kebetulan kebagian di Australia. Nah pulang dari sana baru saya kembali lagi ke Atmajaya di pusat pengajaran bahasa. Nah di situ saya baru mulai belajar menjadi penerjemah juru bahasa. Wow, gitu. Jadi sekarang kakak Ya. ini bekerjanya di bidang apa nih Kak? Ya, kalau sekarang saya full time freelance interpreter dan translator. Wow, keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu Kak, berapa lama nih Kak udah menekuni pekerjaan tersebut? Um, Mulainya sekitar tahun 2012 lah kurang lebih. Wow, udah cukup Ya, lama juga ya 2012. Kak, gitu. Ya, ya. Keren. Nah, Tania ini penasaran dong Kak, apa sih perbedaan antara translator dan juga interpreter? Yang seperti Kakak sebutkan tadi nih, interpreter tuh apa perbedaannya? Oke. Kalau interpreter itu atau dalam bahasa Indonesia itu namanya juru. Kalau penerjemah itu yang bahasa Inggrisnya translator. Nah, bedanya Oh, itu jadi dengan kalau interpreter, interpreter itu juru untuk bahasanya, kalau yang translatornya itu untuk bahasa Inggrisnya. ya, Wow, Tania baru tahu juga nih Kak.
Oke Kak, Jadi gini kalau kali ya. misalnya, Ya. kenapa Kak? Jadi gini kali ya. Biasanya kalau interpreter itu secara lisan penerjemahannya. Kalau translator itu secara tertulis. Itu sih yang perbedaan. Oke Kak, sejak kapan sih Kak Kakak itu tertarik sama translation? Apakah Kakak udah suka sama bidang itu tuh dari sejak kuliah dulu? Kalau translation waktu kuliah lumayan suka. Cuma sebenarnya belum ada gambaran waktu itu apakah mau jadi translator atau gimana. But it's one of the options. Iya bener banget ya Kak. Mungkin kalau ilmu kan bisa kepake di mana aja. Kita kan nggak ada yang tahu ya ke depannya akan menjadi apa dan seperti apa. Ya. Oke, kalau misalnya eh Kak Adrian kan dari dulu ini kan kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris nih. Kenapa sih Kak milihnya itu menjadi translator bukannya guru? Oke. Nah sebenarnya gini, uh, saya sukanya tuh bahasa Inggris. Jadi dulu waktu memilih jurusan kuliah, Mhm. pokoknya saya carinya kan banyak pilihan tuh, ada sastra, ada pendidikan, ada linguistik. Nah kebetulan saya memilih Atma Jaya, itu pendidikan bahasa Inggris. Dan memang salah satu profil lulusannya adalah menjadi guru. Dan saya mengajar, saya jadi guru kok. Sampai sekarang saya Wow. masih bisa mengajar. Gitu. Baik secara privat ada juga mengajar atau di institusi seperti sekarang ini sekali-sekali saya mengajar di kejaksaan misalnya mengajar bahasa Inggris hukum untuk para calon Wow, keren banget Kak. Ya. selain menjadi penerjemah. Wow, keren banget ya Kak. Teman-teman keren banget ya Kak. Ini bisa dua-duanya em, menekuni bidang itu. Nah, kalau misalnya nih eh pengalaman pas Kak Adrian mengajar itu seperti apa sih Kak? Kalau ngajar tuh seru banget. Kalau pertama kali masih bingung ngajar seperti apa, cukup repot juga. Karena dulu pertama Wow. kali mengajar itu SD, anak SD. Jadi Oh, kelasnya SD. waktu itu saya belum terlalu bisa classroom management. Tapi yang penting Ya. belajarnya fun. Kalau SD itu belajarnya harus sembari banyak games gitu. Jadi kelasnya ya agak berisik kalau kelas SD Hmm, gitu. Cuma awal-awal cukup kaget, tapi lama-lama biasa. lama-lama menjadi menyenangkan ya Kak. Ya, ya. Oke. Awalnya saya Apalagi juga kan pikir saya nggak mau jadi guru, tapi setelah terjun mengajar, ternyata mengajar tuh senang juga. Cuman ya saya lebih memilih translation gitu. oke. Oke. Suara aku udah bisa terdengar Kak? Ya, barusan terdengar. Oke. Kita lanjut ya Kak. Ya. Pertanyaannya selanjutnya nih, di PBI Atmajaya kan ada mata kuliah translation. Nah, katanya kakak itu maksud aku sebagai pengajar mata kuliah tersebut. Dan kalau boleh Ya. tahu nih, apa aja sih yang dipelajari di kelas tersebut? Ya, kalau dalam kelas translation yang saya pegang, itu kita Ya. belajar tentu saja dasar-dasar penerjemahan, baik dari teori maupun prakteknya. Tapi awal-awal saya berikan dulu teori-teorinya, karena menerjemahkan itu tidak semudah mengalihkan bahasa saja. Mungkin kita pikir, yang penting istilah-istilahnya kita tahu, yang penting ada kamus. Tapi ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu. Seandainya semudah itu, saya akan senang sekali. Nah, jadi ada teori-teorinya, misalnya strategi penerjemahannya bagaimana. Baru nanti kita masuk ke dalam praktek, itu kita langsung praktek menerjemahkan berbagai jenis teks. Ada teks hukum, ada teks tentang lingkungan, ada tentang pembangunan, dan lain-lain. Gitu.
Oh, jadi kakak juga banyak belajar ya pastinya untuk jadi translator yang baik. Oke, Ya. kalau misalnya nih, caranya Kak, gimana sih Kak kalau mau jadi translator? Terus, apakah ada sekolah khusus juga nih? Terus ada nggak sih Kak langkah-langkah juga yang harus ditempuh biar jadi translator yang bersertifikat? Oke. Untuk menjadi penerjemah, Ya, pertama pasti kemampuan berbahasa kita harus kita tingkatkan terus, ya. pastinya. Jadi kalau kita penerjemah bahasa Inggris bahasa Indonesia, ya kemampuan kedua bahasa tersebut, terutama secara tertulis dan formal. Nah, tergantung kita penerjemah apa nih. Kalau misalnya kita mau jadi penerjemah novel di penerbit, berarti kita harus membiasakan diri membaca novel-novel terjemahan. Jadi kita belajar dari situ. Nah, tapi kalau misalnya seperti saya gitu ya, misalnya kita pilih yang bidang hukum, itu ada kursusnya juga. Nah, kebetulan di Atma Jaya juga kursusnya gitu. Jadi saya waktu itu juga mengambil kursus di Atma Jaya, di Pusat Pengajaran Bahasa Atma Jaya. Nah, di situ saya kursus legal translation course. Kemudian setelah latihan, kemudian belajar terus, kemudian ada tes sertifikasi oleh Himpunan Penerjemah Indonesia. Itu saya ikut, terus saya lulus. Nah, di situ bisa dapat sertifikasinya. Sertifikasinya dilakukan setiap tahun, gitu. Wow, Langkah-langkahnya ya jadi seperti itu. oke Kak, jadi emang harus banyak belajar ya. Tapi aku juga kaget sih ternyata Atmajaya itu lengkap banget ya Kak. Bukan cuma ada Ya, prodi pendidikan bahasa Inggris juga, tapi dia ada pelatihannya juga ya Kak. Wow, keren ya betul. banget teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk suka dukanya nih Kak, selama menjadi translator tuh apa sih Kak? Suka duka ya. Hmm, Iya, dukanya dia dulu, ketika nggak apa-apa. kalau penerjemah sih, kalau mendapat kerjaan pasti suka. Wah, Dukanya apa ya? Dukanya mungkin kalau misalnya kita freelance gini, kalau misalnya kita punya teman-teman yang kantoran, eh, pas Lebaran atau pas Natal mereka dapat THR atau gaji ke-14 dan lain-lain, ya kita nggak ada, gitu. Itu aja kali. Atau yang lain mungkin apa ya? Oh, kalau teks yang kita dapat misalnya tulisannya agak kurang bagus gitu ya, koherensinya dan lain-lain agak kurang bagus, sehingga kita bukan cuma menerjemahkan, tetapi seperti juga bacanya. membaca, ya membaca bahasa isyarat gitu ya, maksudnya apa, baru kita bisa tuangkan. Karena kan kita sebagai penerjemah tugasnya adalah menjembatani komunikasi. Nah, jadi Ya, banget. harus memastikan kita paham betul apa yang diinginkan oleh si penulis. Dia mau menyampaikan apa pesannya gitu. Oke, wah Kak, di sini ada pertanyaan nih. Boleh ya Kak bantu Kayak apa? dijawab? Dari Ya. Angel Natali. Oh, What oke. to do become a translator? Sorry, say it again. What to do? Maksud saya what to do become a translator? Oh, Atau what do we ya, need to do to become a translator gitu ya kali pertanyaannya. Ya intinya banyak belajar. Tadi saya sudah sampaikan. Terus kita sendiri juga nanti seiring dengan waktu kita akan tahu kita penerjemah apa, apakah teks hukum atau novel atau sastra dan lain-lain gitu ya. Pertama terus belajar, kedua harus networking juga, kita harus kenal dan belajar dari senior-senior. Kemudian kita juga harus rajin mencari atau mempromosikan diri, mencari rekan-rekan gitu ya, yang kita bisa iya. kerjasama atau agensi penerjemahan gitu. Atau sebelumnya Oh, mungkin kita bisa coba untuk magang mungkin kalau masih mahasiswa gitu ya, gitu.
Oh iya, untuk Itu nambah sih. pengalaman juga ya Kak tentunya. Ya benar. Ya. Jadi Tapi harus banyak intinya sebenarnya belajar. belajar. Iya. Iya, Intinya betul banget. belajar. Harus tetap belajar, banyak baca buku, dan juga banyak bertanya sama kakak-kakak kelas yang lainnya ya, Kak. Ya benar. Benar. Oke deh. eh Kalau misalnya nih, Kak, ada nggak sih Kak pengalaman berkesan selama menjadi translator? Pastinya ada dong. Ada. Oke, boleh Yang diceritain? paling berkesan sekali sebenarnya ada beberapa ya. Oh, Kalau dari juru bahasa, kerjaan saya sebagai interpreter, yang paling berkesan itu pada saat mendapat pekerjaan ke luar negeri, gitu ya. wow. Saya waktu itu diajak sama rekan senior yang juga mengajarkan saya banyak hal. Itu Iya. kita ada eventnya Facebook di Hong Kong. Kemudian ada satu lagi itu kegiatannya Mahkamah Agung akan melakukan knowledge exchange gitu ya, itu ke Belanda. Nah itu serunya di situ. Wow. Jadi kita bisa sembari jalan-jalan dan sambil bekerja. Bener-bener. Nah, tapi kalau mau Wow. Seru banget Kak. dibilang yang paling seru mana nih? Yang paling seru mana itu sebenarnya 2 tahun terakhir ini itu paling seru. Karena semua yang saya pelajari dari PBI atau semua pengalaman yang saya dapatkan itu kepake semua di situ. Jadi saya menemani seorang dekan hukum, Fakultas Hukum pasca sarjana untuk Iya. mendesain bahasa Inggris hukum untuk jaksa. Nah, jadi di situ saya menerapkan ilmu needs analysis, saya juga menerapkan ilmu curriculum and material development, saya juga menerapkan ilmu interpreting saya, karena saya harus interpreting atau menerjemahkan untuk si dekan ini, orang Amerika. Kemudian saya juga harus menerjemahkan materinya, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga yang mengajar, gitu. Jadi lengkap satu Wah, paket itu semuanya ya berjalan Kak. 2 tahun terakhir ini. Ah, Sebenarnya keren. tahun Ya. ini muridnya ada 700. 700 Wow, banyak tahun ya. ini. Sayangnya karena COVID ditunda. Harus buru-buru. Oke. Iya, Iya, demi keamanan semuanya ya Kak. iya. Oke nih, Kak, kalau misalnya bekal atau kemampuan yang harus dimiliki, kira-kira apa menurut Kakak? Kemampuan yang harus dimiliki. Iya, Oke. Um, yang jelas kemampuan berbahasa, seperti yang tadi saya bilang. Kalau saya tuh iya. dulu latihan ya, saya suka, misalnya saya dari Jakarta Post gitu ya. Yang saya nggak ngerti, saya highlight. Saya cari Oh, padanannya apa. Terus kan biasa Jakarta Post kan dalam bahasa Inggris. Jadi saya iya. langsung baca tuh dalam bahasa Indonesia gitu. Tanpa saya terjemahin dulu. Nah itu Oh, satu, jadi udah bisa belajar kebiasaan dari ya Kak. situ. Terus belajar bahasa Indonesia juga. Tata bahasanya, menulis yang benar, sesuai komunikasinya. Kemudian kita juga perlu menambah pengalaman kita dan pengetahuan di bidang lain. Tergantung kita menerjemahkan apa. Kalau bidang hukum ya kita harus familiar dengan sistem Iya, hukumnya. Saya kalau dengan Amerika itu kan sistem hukumnya beda, gitu ya. benar banget. Um, Iya. dengan di Indonesia. Apalagi yang harus dipelajari, yang harus kita persiapkan, resources. Ya, resources itu bisa online, internet resources. Jadi kita juga harus pintar mencari resources, kamus khusus misalnya. Saya juga pernah kerja waktu itu di bidang, waktu itu kita kerjasama dengan polisi air. Nah, jadi saya harus banyak memahami istilah-istilah pelayaran. Nah, itu saya Wah, cari tuh istilah-istilah khusus pelayaran. baru Seperti ya Kak. itu. Iya, resources. Jadi kita harus pintar mencari resources. Gitu.
Itu sih. Oke. Oke, Kak. Kalau misalnya nih, ada nggak Kak tips dari Kakak untuk menjadi translator nih? Siapa tahu kan teman-teman yang lagi nonton live IG kita sekarang nih, ada yang emang udah mau jadi translator, atau ada juga yang belum tahu mau jadi apa gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya dari Kakak? Oke. Nah, tadi kan saya udah cerita ya, kalau saya jadi penerjemah tuh rada-rada kebetulan. Saya tidak menargetkan dari saat saya kuliah, saya mau jadi penerjemah. Tapi bagi kalian yang sudah menargetkan mau jadi penerjemah ya, saya bisa memberikan kalian sedikit tips. Nah, misalnya kalian bisa mencoba mencari kesempatan magang, gitu ya. Kalau kalian masih mahasiswa sekarang, kalian bisa cari coba kesempatan magang. Atau ada juga situs-situs website tertentu yang mengundang siapapun untuk mengkontribusikan hasil terjemahan. Ya, misalnya subtitling atau lain-lain, nah itu ada. Kita bisa latihan dari situ. Bahkan kalau maupun, kalau kita ke channel YouTube gitu ya, kan sering tuh kadang YouTuber bikinin dong ini subtitlenya, dicoba aja bikinin. Nah jadi mulainya tuh dari situ. Karena sebelum kita benar-benar mencoba untuk menerjemahkan, kita akan pikir gampang ya, gitu. Tapi coba harus dirasain sendiri. Yang kita pikir gampang itu kadang, wow, Sulit untuk nggak dikeluarkan. gampang gitu. Ternyata susah juga. Jadi intinya semakin kita sering mengerjakan terjemahan dalam bidang tertentu, kita akan semakin baik gitu ya, karena kita semakin mendapatkan pengalaman. Bidang tertentunya juga, bidang apapun kita akan semakin paham juga untuk bidang itu. Jadi kita akan semakin cepat mampu menyelesaikan terjemahan, akhirnya kita bisa mendapatkan lebih banyak order gitu kan. Wah, itu yang Ya. ditunggu-tunggu ya Kak. Oh iya dong. Oke deh. Jadi emang kalau misalnya kita tuh mau belajar tuh emang udah banyak banget ya Kak aksesnya sebenarnya. Bisa dari website, Banyak. sosial media. Apalagi kan sekarang juga Instagram, di Instagram tuh udah banyak banget kan tuh Kak yang kayak promosiin bahasa Inggris atau apapun Iya itu betul. untuk belajar. Wow, keren banget. Jadi teman-teman Ya. semuanya nih yang lagi nonton live IGTV Tania dan juga Kak, boleh belajar tuh dari mana aja ya, bisa dari website, sosial media, buku, ataupun sumber yang lainnya, kita banyak banget. Apalagi di tahun 2020 ini kan ya, Kak. Ya, Oke, Kak. paling konvensional ya beli buku gitu. Beli buku kita baca itu paling konvensional. Tapi sekarang kan Oke. banyak tuh lembaga-lembaga pemerintah juga punya Instagram, punya Facebook, So, itu kita follow aja. Ada YouTube channel mereka, kita follow aja. Saya juga kadang-kadang mencari informasi tentang suatu topik dari YouTube juga. Gitu. Wow. Iya, sama sih Kak. Aku juga kadang-kadang cari informasi nggak cuma dari buku, tapi sekarang zamannya internet, aku cari dari internet, YouTube, dan sosial media yang lainnya. Oke Kak, nih kayaknya ada pertanyaan lagi nih kita. Oke. Bagaimana dari Crescent Widya? Oke. Bagaimana cara, sebentar Kak. Bagaimana cara mendapatkan lisensi tertentu untuk jadi translator di negara tertentu. Misal, Kedutaan Australia menerima translator yang memiliki lisensi NAN. Oh, oke. Ya. Saya tahu itu. Nasi itu istilahnya mereka kalau di Indonesia nggak ada NATI gitu. Di Indonesia adanya Himpunan Penerjemah Indonesia. Tapi bisa nggak kita dapat NATI? Bisa. Kita ikut aja tesnya NATI. Itu diselenggarakannya di Australia memang. Gitu. Jadi ada rekan saya yang ngambil S2 di Australia, kemudian dia mengambil S2-nya memang bidang penerjemahan ya. Kemudian dia ambil tes NATI
ya dia lulus sertifikat NATI gitu. Kalau di Indonesia ya kita punyanya HPI gitu. HPI. Kalau syaratnya ya HPI. Kalau syaratnya NATI ya mau tidak mau kita harus ikuti. Tapi kalau untuk kedutaan Australia sendiri ya sebagai contoh atau Amerika yang lain gitu, mereka itu kan banyak program-program AusAid atau USAID dan banyak yang lain gitu. Misalnya kalau Australia ada, kalau salah ada Mampu, ada Kompak dan lain-lain, banyak NGO juga. Itu biasanya nggak sampai mensyaratkan NATI gitu. Asal kita punya kompetensinya, paham dengan pokok pembahasannya mereka, pasti kita bisa untuk menjadi penerjemahnya mereka gitu. Lamar aja. Iya, coba aja ya, Kak. Oke, pertanyaan dari Kak Kresen, Sia Widya udah dijawab ya tentang lisensi NATI. Oke, yang selanjutnya nih, Kak. Tania lagi yang mau tanya. Kalau misalnya nih, untuk pemula atau anak kuliahan seperti kita-kita atau yang lagi nonton sekarang nih, bisa nggak sih Kak harus memulai untuk menjadi profesional translator? Terus bagaimana caranya? Selain harus belajar, baca buku yang banyak, gitu. Coba mencari bidang khusus yang kita rasa kita punya strength di situ. Atau yang kita minati, terus kita pelajari betul-betul, kemudian menjadi strength-nya kita. Gitu. Kalau mau jadi penerjemah novel, ya kirimlah lamaran ke ratusan penerbit yang ada, gitu. Sampai nanti ada yang diterima. Begitu juga bidang yang lain. Ada agensi-agensi penerjemahan juga, baik itu lokal maupun internasional. Lamar aja. Kita bisa membuat akun LinkedIn dan pastikan kita pakai alamat email yang profesional. Jadi kalau kita, misalnya akun Instagram saya kan ini buat pribadi, buat ya iseng-iseng doang. Jadi namanya ya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kerja, kita nggak bisa menamakan misalnya apalah karakter anime sebagai underscore terus karakter anime kesukaan kamu gitu namanya. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, itu nggak profesional gitu. Terus supaya profesional ya tadi itu ambil kursus, ya, ambil kursus, dapatkan sertifikat, kemudian ikut himpunan penerjemah Indonesia, jadi dapat networking juga, jadi bergabung di anggota asosiasi. Kemudian apa lagi? Yang jelas mendapatkan pekerjaan, karena kalau kita bicara tentang profesional ya berarti kita dibayar untuk memberikan jasanya kita, memberikan jasa profesional kita. Gitu. Bener banget, Kak. Bisa juga, jadi macam-macam sih. Ada yang sukanya dengan ekonomi misalnya, terus lamar ke kantor akuntan, bisa juga. Mereka juga perlu kok. Atau bahkan kantor-kantor konsultan juga banyak memerlukan translator. Nah, kalau mencari pekerjaan di situs kerja ya, situs lowongan kerja, lebih kreatif aja carinya. Jangan cuma cari penerjemah atau translator. Kadang dia muncul sebagai language assistant atau linguist atau language expert gitu. Jadi harus lebih jeli lagi ya Kak ngelihatnya. Iya, iya betul. Okay. Walaupun mungkin awal-awal tugasnya, kalau misalnya yang language assistant gitu-gitu, mungkin awal-awal tugasnya nggak 100% menerjemahkan, tapi kan dapat pengalaman. Bener banget, yang penting pengalaman itu ya Kak. Iya, buat yang awal-awal ya. Nanti kalau sudah dapat pengalaman yang
Cukup, baru silakan Oke, terbang. Kak. Cobain hal yang lebih menantang lagi ya. Oke. Iya, Kalau misalnya nih, Kak, hmm, menurut Kakak sendiri, kalau untuk bekerja menjadi translator, itu menjanjikan atau enggak nih? Dari segi oke. salary juga, itu menjanjikan atau enggak? Ya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung. Kita Oke. menjadi penerjemah yang seperti apa, gitu. Target Hmm, pasar kita apa, bidang ya. yang kita khususkan apa, gitu. Jadi menjanjikannya bagaimana ya juga tergantung pada kualitas yang kita berikan, gitu. Kalau Oke. target market kita misalnya eh, perbankan misalnya atau kantor-kantor hukum misalnya, yaitu pasti mereka mampu untuk membayar lebih, tetapi ekspektasi mereka juga lebih, gitu. Kalau target market kita adalah misalnya mahasiswa, misalnya, tentu biaya terjemahannya nggak bisa mahal-mahal dong. Tapi Iya. kalau hasil kita bagus, terus sesuai, terus orderannya banyak banget, gitu, menjanjikan juga. Ya. Intinya Ah, adalah kualitas. Terakhir, intinya adalah kualitas. Kalau kualitasnya jelek ya, nanti setelah orang menggunakan jasa kalian, dia akan kapok kan. Jadi iya, nggak ada benar repeat juga. order. Iya, lama-lama gulung tikar. Aduh, jangan ya Kak, jangan sampai itu bahaya. Oke, jadi kalau kualitas yang bagus juga pastinya akan menjanjikan ya, karena orang kan mau pakai Ya, lagi jasa kita, ya. nggak kecewa gitu dengan jasanya. Oke, kalau pertanyaannya selanjutnya ya Kak, how do Oke, you think what you have learned in PBI contributes to the field you are working in now? oke. I would say that it contributes quite significantly for building the foundation. Ya, jadi untuk membangun dasar-dasar yang saya butuhkan itu sangat bermanfaat. Ya, pada saat saya masuk kuliah, saya pikir bahasa Inggris saya sudah bagus sekali. Ternyata Wah, enggak. Masih banyak ada teman-teman mahasiswa lain yang sekelas, wah dia jago banget gitu. wah, Setelah saya lulus, saya pikir oke, bahasa Inggris saya pikir udah bagus. Saya keluar ketemu orang, wah dia bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Saya ketemu seorang interpreter, waktu itu saya belum jadi interpreter, saya bahkan berpikir gak mungkin nih saya bisa jadi interpreter wah, gitu. iya. So, contributes nggak yang saya dapatkan di PBI? Of course, untuk dasar-dasarnya. Karena saya ikuti terus, dan itu saya ada peningkatan. Kita fokus pada peningkatan diri kita. Kita posisi kita di mana? Misalnya di sini. Setelah 2 semester, 3 semester, apakah kita naik? Gitu. Setelah lulus, apakah kita naik? Gitu. Iya. Itu sih. Kalau buat saya Wah. sih sangat berkontribusi. Saya bisa ngajar akhirnya. Dulu saya nggak bisa ngajar sama sekali. Saya belum lulus pun saya bisa punya banyak anak les dulu. Jadi punya uang jajan lumayan. Itu Wah. belum punya gaji loh. Belum punya gaji. Terus apalagi ya? Setelah lulus saya nggak nyari-nyari kerjaan. Saya langsung dapat pekerjaan. Gitu. Oh, Waktu itu saya masih part time. Sebelum saya lulus saya tuh part time di sebuah lembaga gitu ya. Terus lembaga itu begitu tahu saya lulus, saya langsung dijadikan koordinator guru gitu. wow, keren Kak. Full time. Ya udah, Wah, terus kalau kita mengajar di sekolah kan jam 2, jam 3 udah selesai. Ya udah, bener. malamnya saya ngajar tuh di tempat les. Jadi banyak banget kegiatan saya dulu Wah, waktu awal-awal setelah lulus. Itu sebelum saya ke Australia.
Terus saya ke Australia sangat kepakai kok. Saya dengan mudah berkomunikasi dengan guru-guru bahasa Indonesia di sana yang saya bantu. Ya. Jadi sangat berguna untuk dasar-dasarnya. Kemudian nanti baru tinggal kita sendiri mengembangkan lagi jadi ahli. Karena kan kita belum punya pengalaman kan kalau baru jadi mahasiswa. Tapi sekarang enak nih, banyak banget beasiswa, banyak banget magang. Kalau dulu masih nggak terlalu ya. Mungkin karena jalur informasi juga kali. Kalau sekarang kan ada Instagram apa semua gitu. Aksesnya juga lebih cepat. Iya, iya. Oke, Kak. Pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Oke. Apakah ada saran, Kak, untuk anak-anak SMA yang sekarang ini mungkin masih bingung nih, kan mereka pastinya masih cari-cari tempat kuliah mana yang cocok untuk mereka, atau bidang apa aja, di mana aja, atau juga mungkin tuh mereka ada yang masih ragu gitu, Kak, ke jurusan bahasa Inggris. Nah, sarannya itu dari Kak ada. Kalau yang masih belum menentukan sama sekali ya, tadi kan di awal masih bingung, totally gitu. Menurut saya, in general, you have to play to your strength. Kamu strength-nya di mana? Kamu jagonya di mana nih? Gitu. Terus kamu sukanya apa? Gitu. Terus bagi yang sudah ragu-ragu nih, saya mau bahasa Inggris, tapi saya ragu-ragu. Soalnya mungkin, katanya masuk sini nanti jadi guru, saya nggak mau jadi guru. Terus kayak gimana ya? Saya cuma suka bahasa Inggris. Nah itu saya dulu. Jadi kalau saya suka kan bahasa Inggris. Jadi saya ikuti apa yang saya suka. Saya kerjakan dan akhirnya seiring perjalanan ya saya menemukan apa yang saya benar-benar inginkan. Awal-awal saya juga pikir, oke, saya bingung nih mau masuk bahasa Inggris kayak, tapi kalau masuk jurusan lain, kayaknya, jadi mahasiswa yang biasa-biasa banget deh. Pertama, saya nggak suka pelajarannya. Nanti kalau saya sering nggak lulus gimana? Waduh. Ya. Buang-buang duit dong. Kan? Iya, jadi ya udahlah. Saya masuk bahasa Inggris aja deh, yang saya suka. Ya udah, selamat saya di bahasa Inggris. Coba saya ngambil yang lain. Mungkin nggak tahu deh. Aduh. Awalnya Kak, aku bingung sebenarnya mau masuk ke jurusan apa nih, kalau boleh cerita buat teman-teman juga mungkin yang bingung, mungkin kayak aku dulu juga kan Kak. Aku juga dulu awalnya bingung mau masuk jurusan apa, cuma kayaknya kalau bahasa Inggris itu kan kita lebih kepake dan juga lebih fleksibel. Benar nggak, Kak? Semua membutuhkan bahasa Inggris, Kak. Iya, bener banget. Berbahasa itu lebih bakal kepake gitu, Kak, kalau menurut aku. Yeah. Oke deh, Kak. Ada lagi nggak, Kak? Semisalnya ada yang mau disampaikan lagi dari Kakak untuk para teman-teman yang lagi nonton live IG kita. Oke, ada. Buat yang misalnya masih bingung gitu ya, mau masuk jurusan bahasa Inggris. Saya cuma mau bilang, kalau kamu bingungnya itu karena kamu nggak tahu nantinya jadi apa, ya. Menurut saya, kamu jangan khawatir, ya. Kamu jangan khawatir, karena kalau kamu masuk dan ikut sesuai kata hati kamu, dan kamu semakin berkembang, nanti pekerjaan yang mencari kamu, bukan kamu yang mencari pekerjaan, gitu loh. Kesempatan yang mencari kamu, bukan kamu yang mencari kesempatan. Gitu. Kalau buat mahasiswa nih yang kebetulan ikut, terus mereka memang pingin jadi penerjemah, pesan saya, kemampuan berbahasa harus excellent, harus benar-benar diasah setajam mungkin.
Baru nanti kalian bisa dengan leluasa bermain dengan topik apapun, bermain dengan bidang apapun, mau menerjemahkan teks hukum, mau menerjemahkan novel, mau buat subtitle, itu akan mudah apabila dasarnya kamu udah punya dulu, yaitu kemampuan berbahasa. Nanti baru strategi penerjemahan, it will come later when you start working on it and when you start collecting more experience. Sama seperti kita main game lah. Kita main game, awal-awal masih level 1 ya, masih. Ya kan? Semua pernah main game dong? Nah, ya kan? Nanti semakin lama semakin mudah. Nanti tiba-tiba level 10 ke atas. Wah, udah keren banget tuh. Oke, Kak. Aku terakhir mau sampaikan lagi nih ya, Kak, untuk teman-teman juga yang lagi nonton di IGTV kita. Untuk kalau misalnya mau ingin tahu lagi nih lebih banyak tentang Atma Jaya, seperti yang sebelumnya aku udah bilang, untuk pendaftarannya, program studinya apa aja, beasiswanya, atau dan yang lain-lainnya, bisa langsung nih kunjungi ke website di Atma Jaya, www.atmajaya.ac.id, atau teman-teman juga bisa tanya dari rumah dengan menghubungi nomor yang tertera pada website. Jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah lagi. Oke, Kak, kalau gitu sekian perbincangan dari kita. Untuk teman-teman juga yang lagi nonton, terima kasih ya Kak udah mau bergabung di PBI in 60 Minutes. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mau kuliah atau apapun itu, atau memilih prodi, maksud aku milih prodi yang kalian minati itu bisa langsung kunjungi ke website Atma Jaya yang tadi aku udah bilang tadi. Oke. Terima kasih ya Kak sudah mau bergabung. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang udah menonton live IGTV ini. Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you Tania. Pak, ada pertanyaan lagi nih satu. Oh boleh, saya santai. Boleh ya? Oke, ini dari Mem Aniani. Oh oke. How can we survive college in life, Pak? How can we survive college life? Surviving college. Iya. Menurut saya gini ya, surviving college, enjoy it. You have to enjoy it. Enjoy. Yeah. So first, you have to like it, and you have to enjoy it, and then you will learn something from it. Karena sesuai teori pembelajaran, sebenarnya kalau kita mau menyerap sesuatu, ya, in a classroom, let's say, kebetulan saya juga guru, jadi saya tahu sedikit mengenai teori belajar. You have to somehow become a children's mind. Karena children's mind itu at a sponge, seperti sponge. Dan kita hanya bisa belajar kalau kita relax, kalau kita suka. Kalau kita dikejar-kejar, kalau kita gak suka, mau kita usaha bagaimanapun, hasilnya akan kurang baik, kamu akan stres, capek, gitu ya. But if you like it, you enjoy it, gak akan capek, gak akan stres. Sesulit apapun gak akan stres. Ya. Dan bonusnya adalah you will learn from it. Kamu akan dapat pelajaran, kamu akan dapat pengalaman. That's the good thing. Itu dari pengalaman saya ya. Jadi harus enjoy ya Kak, menikmati semua Harus pengalamannya dan pembelajarannya juga. Oke. Yeah. Oke.
Terima kasih juga untuk yang sudah menonton live IG kita. Oke, Terima kasih, thank Kak. you semuanya. Thank you Thank you. Tania. Dadah. Good luck everyone. Bye bye. Oke, bye-bye.